Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS kelas 8 semester ganjil. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan jangan pernah lupa untuk selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M 1D. Siswa-siswi hebat, soleh-soleha kebanggaan masa depan, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengaruh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu 1. Menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di negara-negara ASEAN. Tujuan yang kedua, kalian diharapkan dapat menguraikan upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Kita mulai dengan materi yang pertama. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Adapun latar belakangnya, yang pertama, kemajuan teknologi dan komunikasi, terutama penggunaan internet yang kian meluas, tentu saja membawa dampak nyata terbukanya ruang dan kesempatan baru dalam transaksi perdagangan antar negara. Yang kedua, keberadaan Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara mendorong negara-negara ASEAN dalam menggagas kerjasama di dalam bidang perdagangan yang lebih luas lagi. Contoh bentuk kerjasama ekonomi ASEAN adalah MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia. Terbentuknya MEA. MEA digagas sejak KTT ASEAN pada tahun 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan pada KTT ASEAN di Filipina tahun 2006 yang disepakati bahwa MEA akan dilaksanakan pada tahun 2015 lebih dipercepat dari rencana semula yang pada tahun 2021. Tujuan MEA. Yang pertama, membentuk pasar tunggal. Yang kedua, menciptakan kondisi yang kompetitif antara negara demi peningkatan negara-negara anggota. Pengaruh MEA bagi corak kehidupan baru di ASEAN antara lain, yang pertama, menciptakan iklim ekonomi kawasan ASEAN menjadi lebih bersaing atau kompetitif. Yang kedua, usaha untuk pemerataan ekonomi dalam ruang lingkup negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Yang ketiga, integrasi ekonomi global dan pelosok untuk menjadi basis produksi serta pasar tunggal. Keuntungan MEA. Yang pertama, membuka peluang untuk penanaman modal asing atau PMA. Yang kedua, mempermudah perdagangan di ASEAN. Dan yang ketiga, membuka peluang untuk kompetisi bursa tenaga kerja. Beberapa pengaruh perubahan
ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Masalah di bidang sosial yang dihadapi ASEAN yang pertama adalah masyarakat ASEAN berasal dari latar belakang yang berbeda seperti perbedaan agama, pendidikan, budaya, bahasa, dan sebagainya. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dan ideologi bangsa. Beberapa contoh konflik di bidang sosial yang pernah dialami oleh negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, sengketa perbatasan wilayah kedaulatan antara Blok Ambalat antar Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, konflik perebutan wilayah dan candi Pripyat antara Thailand dan Kamboja. Yang ketiga, sengketa Laut Cina Selatan. Klaim Tiongkok atas kedaulatan LCS atau Laut Cina Selatan sempat menyebabkan ketegangan dengan beberapa negara seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam yang juga mengklaim sama-sama berhak atas kawasan tersebut. Nah, ada beberapa upaya untuk mengatasi konflik antar negara anggota ASEAN. Yang pertama, membentuk masyarakat sosial budaya ASEAN atau yang disebut dengan ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC. Yang kedua, warga ASEAN perlu menumbuhkan rasa saling menghormati dan kesetiakawanan sosial, kepedulian, dan toleransi yang tinggi. Dan yang ketiga, berperan aktif dalam upaya-upaya kemanusiaan di ASEAN. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Sejak konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam, dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN yang dilaksanakan tanggal 19 sampai 20 April 2014 menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Dalam interaksi bidang budaya ini juga bertujuan sebagai cara mendapatkan devisa dari sektor pariwisata. Beberapa aktivitas budaya lainnya yang dilakukan sebagai dampak perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain, 1. Festival Budaya ASEAN atau FBA. Yang kedua, perkemahan budaya serumpun ASEAN. Dan yang ketiga, industri musik. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang terhadap kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Yang pertama, masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di berbagai negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Likitan, kasus Kepulauan Spratly, dan Kuil Pripyat, dan Pulau Petra Branca. Bagi Indonesia, adanya kasus klaim di Pulau Sipadan dan Legitan oleh Malaysia menjadi sebuah pembelajaran agar lebih baik dalam aspek ketertiban dan ketegasan dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar Indonesia. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal maupun negara-negara tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran.
Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidik baik dosen ataupun guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Interaksi dalam bidang pendidikan juga diperuntukkan dalam mempermudah pelajar di negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti mengakses informasi dan belajar dengan menggunakan metode objek pembelajaran serta guru-guru yang kompeten. Upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. Ini dilakukan melalui 3 pilar ASEAN yang terdiri dari politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Pilar politik keamanan. Meningkatkan kualitas publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. Dalam sektor ekonomi, pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Koperasi dapat dijadikan sebagai suatu program yang menarik. Kemudian pilar ketiga, sosial budaya. ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, demikianlah uraian materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.